Rangkah Polres Kepulauan Sula memanggil pengunggah guyonan Gus Dur. Sapaan akrab Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid soal polisi jujur menjadi perhatian publik. Sebab Ismail Ahmad, warga Kepulauan Sula, Maluku Utara, tidak pernah menyangka bahwa unggahannya yang mengutip guyonan Gus Dur membawanya ke kantor polisi. Ismail diperiksa polisi terkait unggahannya di Facebook soal polisi jujur. Padahal guyonan itu ditemukan Ismail saat membaca artikel mengenai Gus Dur dari mesin pencari Google. Bahkan, Ismail mengaku tak bermaksud apa-apa dengan menggugah guyonan Gus Dur yang berbunyi, "Ada 3 polisi jujur di Indonesia, yaitu polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugung tersebut. Saya tidak berpikir kalau mereka tersinggung, soalnya saya lihat menarik. Saya posting aja. Saya juga tidak ada kepentingan apa-apa," terang Ismail. Terkait hal itu, banyak kemudian tokoh publik yang turut menanggapi kejadian tersebut. Mengutip dari kompas.com, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono mengatakan, penggugah guyonan Gus Dur tidak diproses hukum meski sempat dibawa ke kantor polisi. Tidak ada BAPM, tidak ada kasus, terang Argo. Argo mengatakan, polisi hanya meminta klarifikasi soal apa yang ditulis oleh penggugah di media sosial. Penafsiran anggota reserse ini seolah-olah ada sesuatu antara dia dan institusi kemudian dipanggil dan diklarifikasi, ujar Argo. Selain itu, Argo juga menyebut bahwa Polda Maluku Utara telah menegur anggota Polres Kepulauan Sula terkait kasus tersebut. Selain itu, lanjut dia, Polda Maluku Utara juga meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus agar lebih hati-hati dalam mengamati informasi, terutama yang beredar di media sosial. Jaringan Gus Durian menuding kepolisian melakukan intimidasi terhadap Ismail Ahmad setelah dibawa ke Mapolres Kepulauan Sula, Maluku Utara untuk meminta maaf usai menggugah guyonan Gus Dur di Facebook. Hal itu disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid, seperti dikutip tribunnews.com dari kompas.com. Meski kasus tersebut tidak diproses karena Ismail bersedia minta maaf, namun pemanggilan terhadap Ismail oleh Polres Sula adalah bentuk intimidasi institusi negara terhadap warganya, kata Alisa. Dengan demikian, lanjut Alisa, hal ini menambah catatan upaya penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai instrumen untuk membungkam kebebasan berpikir dan berpendapat di Indonesia. Alisa mengatakan, Jaringan Gus Durian sebagai kelompok yang berjuang meneruskan perjuangan Gus Dur mengapresiasi Ismail yang telah menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Selain itu, Alisa juga meminta aparat penegak hukum untuk tidak mengintimidasi warga negara yang mengekspresikan dan menyatakan pendapat melalui media apapun. Sebab, lanjut dia, kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat adalah hak konstitusional yang wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum. Penggunaan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidaklah tepat karena pasal pencemaran nama baik hanya berlaku untuk subjek perorangan, bukan terkait dengan lembaga apalagi pemerintah, tegasnya. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menilai tidak tepat Polres Kepulauan Sula memanggil penggugah guyonan Gus Dur. Sebab, menurut Dini, tidak ada yang salah dari langkah Ismail menggugah guyonan tersebut. Saya belum membaca unggahan yang bersangkutan di Facebook. Tapi, kalau dari yang saya baca di media, sepertinya hanya mengutip kembali guyonan almarhum Gus Dur, kata Dini, seperti dikutip tribunnews.com dari kompas.com. Kalau memang betul hanya seperti itu saja, menurut saya pribadi dari sisi hukum seharusnya tidak ada masalah, imbuhnya. Dini mengatakan, seharusnya lelucon yang pernah disampaikan Gus Dur tersebut direspon secara positif, yakni untuk memacu semangat kepolisian dalam memperbaiki kinerjanya. Bahkan, lanjut Dini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah melontarkan lelucon serupa saat menjabat Kapolri pada tahun 2017 lalu. Setahu saya,
Pak Tito Karnavian juga pernah mengutip lelucon yang sama dan merespon lelucon itu dengan positif terang Dini. Dini menegaskan dalam hal ini Presiden memiliki posisi yang jelas bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional dan dijamin dalam konstitusi. Kritik adalah hal yang wajar dan memang diperlukan sebagai bagian dari proses evaluasi suatu pemerintahan. Namun, Presiden juga kerap kali mengingatkan agar kebebasan berpendapat harus dijalankan secara konstitusional. Kalau memang suatu pendapat atau pernyataan dilakukan secara konstitusional, tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, maka pihak yang memberikan pendapat atau pernyataan tersebut tidak boleh dikriminalisasi oleh siapapun juga, tandasnya. Bagaimana pendapat kalian mengenai video ini? Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.